welcome to Boom, bincang orang-orang muda. Kali ini bersama aku Noel. Tentunya hari ini Boom kembali dengan pembahasan yang gak kalah menarik dari minggu-minggu sebelumnya. Kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah dirasain, terutama anak muda, apalagi kita. Nah, apa sih itu? Yaitu saat hidup gak sesuai dengan rencana atau unplanned, ya gak sih? Ya itu unplanned. Nah, kenapa sih kita bahas itu? Karena terkadang kita udah usaha, kita udah doa, bikin plan A sampai plan Z, alhasil ternyata hidup malah belok ke arah yang sama sekali gak kita duga. Apakah itu artinya kita gagal total? Atau justru itu bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar? Maka dari itu yuk kita kupas bareng-bareng. Karena mungkin hal-hal yang gak kita rencanakan itu justru yang paling kita butuhkan. Tapi guys, seperti biasa aku gak sendirian toh membahas topik ini. Karena kalau aku sendirian pasti garing banget deh. Maka dari itu mari kita sambut jeng Alfa dan Anya. Yes. Guys. Kok lu malah ngelong sih? Guys, siapa pun nonton dong. Anya. Oke, 1, 2, 3, go. Anya. Oke, 1, 2, 3, go. Anya. Hai. Malam ini mereka nih kembali lagi temanin kita buat ngobrol terkait tentang topik kita hari ini. Karena episode mereka sebelumnya mereka pada sibuk ya guys. Jadi hari ini kita kembali lagi bertiga dan bakalan temanin kalian. Nah, jadi kita nggak perlu basa-basi lagi karena teman-teman Boom pastinya udah tahu lah ya. Maka dari itu sebelum kita membahas lanjut lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa. Anyak, berdoa dong. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami bertiga untuk kembali melayani Tuhan lewat Boom. Biarlah apa yang kami bincangkan dapat menjadi berkat bukan hanya bagi kami yang membahasnya, tapi bagi setiap orang-orang, teman-teman, sobat-sobat muda yang membuka channel ini dan mendengarkan setiap statement-statement insight-insight baik dan bermanfaat baik dari Alkitabiah maupun dari hal praktis, biar mereka juga dapat menerapkan apa yang menjadi kesulitan bagi mereka sehingga ada solusi-solusi terbaik yang bisa mereka lakukan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan pembahasan kami ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys. Fah dan Nya. Yes. Dan Nya. Paknya. Ya, Panya. Panya. Kalau ngomong-ngomong nih, tapi kita santai-santai aja nih guys, nggak usah apa-apa. Ya. Tapi Emang ini tegang santai, tapi jujur nih guys. Karena Alfa tukang bohong. Ya. Siap. nah, pernah nggak sih kalian berdua nih ngalamin hal yang benar-benar di luar rencana atau di luar kendali kalian? Kalau pernah, coba dong ceritain gitu sedikit pengalaman kalian. Alfa dulu nih deh. Alfa. Pernah gak sih? Aku lagi mikir lagi. Ayo, apa? Di luar Pernah rencana. sih kalian ngalamin? Ya, hal yang benar di luar rencana. Atau kalian udah planning nih A sampai Z. Ternyata yang terjadi nggak sesuai. Pernah gak sih ngomong-ngomong? Pasti pernah ya. Aku ya yang jangan yang langsung besar-besar deh, kayak misalnya aku kan biasa suka kayak kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah, terus kayak misalnya libur nih kan, Yes. kayak di sekolah tuh, kita long weekend kayak Jumat Sabtu Minggu libur ya, terus pas hari Kamis sudah mikir tuh kan, Jalan-jalan. kayaknya mau keluar, mau ini. Tapi kadang ya kayak cuman rebahan aja, tapi tiba-tiba mau keluar gitu. Jadi kayak udah planning, udah kayak besok mau ke sini, mau ke pantai, karena kan di rumah tuh kan deket sama pantai. Ya mau ke pantai. Terus udah siap-siap, udah segala macam, terus tidur lah kan malamnya tidur. Paginya mendung. Nggak Ya ampun, jadi. Tidur sampai pagi. Bener
Maksudnya ya tidur lah, ngapain lagi. Nggak terjadi, nggak jadi. Maksudnya pas bangunnya tuh kayak lihat keluar. Dulu apalagi pas waktu udah lulus SMA, terus lagi masa-masa pengangguran. Itu kan kerjaanku tiap pagi adalah pas bangun tidur tuh buka jendela. Terus aku lihat langitnya mendung atau bertanda cerah. Kalau misalnya jadi aku sepanjang masa pengangguran itu nggak, planningku tuh tergantung pagi itu bangun. Oh nggak kontak Rara dulu nanya? Oh iya ya, Rara. Ya kan nanya, Gak siapa tahu sih. Gitu kan hujan atau maksudnya enggak. gitu, karena aku jadi kayak apa ya, kayak malas mau planning karena kalau misalnya udah planning terus tiba-tiba pagi-paginya tuh mendung. Apalagi udah planning mau jalan-jalan apa segala macam, karena kan cuman pakai motor, nggak pakai mobil. Jadi akhirnya kayak jadi nggak mood gitu, karena benar-benar di luar apa yang udah aku rencanakan. Ya guys, itu saksian dari Alfa. Kalau Anya nih, pernah nggak sih? Pernah lah pastinya, nggak mungkin. Aku sering sih, lebih tepatnya bukan pernah lagi kalau soal. Atau hidupmu ini gak berencana. Iya jangan-jangan itu juga. Aku pikir dari aku lahir ya, tau lah kan teman-teman background aing seperti apa gitu. Nggak tahu. Kami Ya kan nggak mungkin juga aku bilang di sini. Nggak pengen tahu juga. Nanti jadi acara itu dong. Iya, jadi acara yang catatan isi hati itu kan. Jadi kita udah manggil seseorang yang sangat penting. Kalau yang nggak sesuai rencana, yang pastinya banyak ya. Karena kan aku jujur aja, aku nggak pengen jadi hamba Tuhan dari awal. Gak pengen jadi hamba Tuhan. Aku cita-cita aku tuh dari awal tuh. Oh sebenarnya ada pertanyaan ya? Iya kan? Maaf. Bisa gak jangan dibahas gitu. Oh iya sorry. Kita udah di briefing, Oke. Awal dulu. Ya ada. Tapi kalau ini kita belum bahas yang cita-cita ya. Oke. Mau tuh. Apa ya? Tadi aku mikirnya udah ke situ lagi. Oke. Kalau ya misal sebelum, iya ketawa kan jadi susah. Apa namanya? Yang di luar dari rencana. Oh hal baru lah ini kan. Aku kan nggak tahu kalau ternyata record bersama ya teman-teman. Nah ternyata record ya. Aku mikir ya kayak aku bisa deh ngerjain tugas laporan bacaan gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Ya udah kita jadi di luar kendali dan kontrol. Yes. Nah tadi kan Anya udah singgung tentang cita-cita nih. Nah, sorry ya guys. Nih guys. Waktu kalian kecil, tentu kita semua waktu kecil ada punya cita-cita. Aku sekarang masih kecil kok. Yes, kalian berdua nih punya cita-cita apa? Kira-kira beda nggak sama sekarang? Kalian itu termasuk nggak sesuai dengan rencana atau cita-cita kalian yang kalian harapkan apa yang terjadi apa gitu loh. Apa ya? Aduh, aku cita-citanya. Cita-cita apa? Gak usah mikir lu. Atau karena kalau paling semangat cita-cita? Oke. Iya karena tadi dia udah ingin cita-cita terus dia baca skripnya. Oke. Kalau iya tadi ya singgungannya sama pertanyaan yang pertama. Ya sebenarnya cita-cita aku pertama itu aku pengen banget jadi wartawan. Pramugari. Bukan. Poluan. Wartawan sama presenter. Itu pertama banget sebelum aku pengen jadi kowat. Presenter Kowat. Wow. Ya enggak tetap di silat kan enggak mungkin setajam silat enggak. Bukan, aku pengen jadi presenter berita karena dulu pertama-tama tuh aku tertarik banget. Kayaknya banyak banget deh berita-berita di TV tuh yang kayak manipulasi gitu, ngerti gak sih? Kayak masalah ini besar terus ditutupi sama masalah yang lain. Jadi aku pengen banget kayak di dunia perberitaan ini sebenarnya gimana sih yang sebenarnya terjadi? Apa kita biasanya siapa tahu ada presenter yang dibayar untuk kamu harus siarkan ini. Nah itu kan tantangan kita sebagai orang Kristen juga kan. Nah aku tuh pengen banget gitu masuk ke dunia. Kau pernah gak ini? Coba tren di TikTok itu yang baca prompter itu ya? Enggak, aku anti TikTok sebenarnya teman-teman. Jadi tidak bermain TikTok gitu. Yes. Nah itu ternyata pengen lah jadi tiba-tiba aku ini kan ada datanglah tentara ke sekolah SMA dulu. Terus tertariknya kayaknya bagus nih soalnya waktu itu kan cakep-cakep yang datang kan gitu. Jadi kowat. Jangan salah. Nah waktu itu udah ada tes kan. Terus aku ikutlah dan ternyata cuma di dalam satu kelas itu kami 40 orang, 2 orang cuma aku sama temanku yang cewek, lainnya cowok semua tuh. Terus pas tes masuk, yang pengetahuan masuk, kesehatan masuk. Nah pas masuk di apa namanya, bukan tes tinggi yang luar, tapi pas fisik nggak masuk. Ternyata aku ada
bukan penyakit, maksudnya Riwayat. riwayat gitu. Jadi enggak bisa. Terus Nah. tiba-tiba nyemplung ke sini kan jadi heran gitu kan. Heran guys. Iya. Nah, ngomong-ngomong kalau Alfa nih. Aku sih cita-cita jadi artis ya. Wow. Di luar ekspektasi. Tahu gak, aku kira dia bakal profesor. Enggak. Kayak tukang buat robot apa gitu, pikir-pikiran aku gitu sih. Lu kira gue lahir-lahir jadi orang pintar Iya, gitu. siapa tahu gitu kan. Enggak, aku bukan, enggak ada sebenarnya, enggak ada cita-cita. bukan enggak ada Dia jadi cita-cita. artis, dia bakal jadi awal. Ya orang lagi berantem terus dia lewat doang. Artis yang dibayar 50.000. Iya, Artis maksudnya pendamping. maksudnya bukan kayak gitu. Aku sebenarnya dari kecil Profesor. enggak ada. Jadi hidupku ini terencana, asik, Oh. terencana. Boleh minum kan? Silakan. Boleh dong. Maksudnya hidupku nggak beda-beda jauh amat sama yang aku ekspektasikan dari kecil ya. Karena aku juga anak yang dijanjikan gitu. Woi, anak Nazar Sorry nih. guys. Yang Kalau seperti kalian- mati iya. lampu. Bukan, Anak itu beda Nazar. Oh, Itu beda Nazar. Beda. beda tim. Oh iya ya. Nah, terus. Sorry. Maksudnya kayak mamaku waktu lagi sebenarnya aku nggak boleh nyeritain ini sih, tapi Pas mamamu lagi nonton Iya. Nazar. Hah? Enggak. Azab. Enggak, maksudnya dulu waktu aku masih dalam kandungan sih, Iya. Dia tahu ya cerita dalam kandungan. Iya, enggak, maksudnya iya masa aku dengar dari dalam gitu kan. Enggak, maksudnya Oke, oke. mamaku Ceritain. Aku udah dijanjiin sama 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 Tuhan. mamaku ke Supaya? Tuhan kalau anak pertama yang lahir itu laki-laki. Kalau anak perempuan? Dia harus jadi, ya sabar dulu kan belum Bentar, dikasih sabar, tahu, lu gimana sih? aneh. Kalau yang lahir pertama itu anak laki-laki, berarti mau jadi hamba Tuhan. Dikasih untuk Harus jadi hamba Harus. Tuhan. Iya, bukan harus jadi hamba Tuhan, mau diserahkan untuk melayani Melayani Tuhan. Tuhan. Ya, gitu. oke, oke. Kalau perempuan? Ya kalau cewek ya enggak lah, Nazar itu enggak inilah. Karena kan yang dijanjiin kalau yang lahir anak laki-laki. Oh, nggak ada perbandingan sama perempuannya. Oh. Tapi aku penasaran di keluarga sepenglihatanku ya, Wow, setiap anak Kau punya penglihatan. Sekarang udah ada manusia bukan, maksudnya aku ngelihat kayak background Alfa, tapi setiap anak pertama yang aku lihat itu jadi hamba Tuhan. Oh juga. Iya, aku lihat yang setiap anak pertama. Iya gak sih kayak? Kebetulan aja tuh. Dari konteks keluarga. Iya. Oh, ya nggak tahu sih. Tapi kalau masalah yang dijanjikan memang kayaknya cuma aku deh. Oh iya, Iya. yang dijanjikan. Yang Berarti, dijanjikan. berarti guys dapat disimpulkan bahwa Alfa ini lahir sudah direncanakan. Iya. Oh, berarti sudah rencana. Berarti hidupnya Iya. penuh dengan rencana Jadi dong. Udah terencana. Penuh dengan Oke, oke. planning. Jadi Alfa ini No, termasuk no orang-orang. unplanning. Hah? No unplanning, but planning. Iya kan? Stop it. Get some help. Yes. Kau ngerti Nggak Noel? ngerti. Yes no. Anya. Yes no. Maksudnya penuh perencanaan gitu sejak dalam Iya. kandungan. Nah, Jadi itu sih maksudnya. Jadi nggak beda cita-citaku dari dulu. Dan nggak tahu kenapa juga dulu dari kecil tuh kalau ditanya kamu mau jadi apa? Mau jadi hamba Tuhan? Jawabannya selalu kayak gitu. Kamu nggak mau jadi yang lain? Nggak mau Oke. jadi hamba Tuhan kan? Oke, tapi di luar hal itu kalian berdua ini termasuk orang-orang yang suka bikin rencana yang sedetail-detailnya, yang setelah A ke B ke C ke D sistematis gitu, atau yang ya udahlah jalanin aja, ikutin alurnya aja lah. Gitu. Kalian orangnya yang mana sih? Kalau ada nih. Banyak yang bilang aku orangnya sistematis abis. Padahal sebenarnya aku santai-santai aja gitu kan. Walaupun Ngikutin aja gitu ya. ya walaupun aku memang bikin rencana, tapi kalau itu memang nggak terencana, yang terjadi yang nggak sesuai sama rencana, aku nggak jadi masalah karena aku orangnya setiap ada apa-apa tuh yang dipikirin solusi, bukan masalahnya, solusi kayak gitu. Nah tapi banyak yang bilang aku sistematis gitu. Mungkin entah tanpa aku sadari aku orangnya sistematis dan orang yang terencana, tapi aku menganggapnya santai aja mungkin karena apa-apa tuh solusi. Jadi aku nggak sadar kalau sebenarnya aku tuh orangnya terencana banget. Walaupun sebenarnya kalau nggak sesuai rencana, ya nggak apa-apa gitu. Ya benar. Nah, kalau Alfa nih, kayaknya dari tampang-tampang. Iya, tampang-tampangnya sistematis abis ya. Iya, sistematis abis nih guys. Iya memang aku sistematis banget. Iya. Aku orangnya ya meskipun kadang ada sisi di mana ada berontak-berontaknya dikit, tapi aku memang orangnya dominannya teratur.
Aku dari dulu kalau bangun itu selalu mikir aku duluannya ngapain, terus setelah itu aku mau ngapain. Kalau misalnya dan nggak pernah yang aku buat tuh di luar dari yang aku rencanain. Kayak misalnya Sesuai gitu ya ya selalu. kayak misalnya aku udah mikir, apalagi pas masuk SMA tuh kelihatan banget sistematisnya. Jadi pas kami kan di rumah udah ditentuin bangun jam segini, dan memang pengaruh dari papa mamaku juga kan, karena bangun harus jam segini, terus renungan jam segini, terus setelah itu langsung bantu bersih rumah, terus setelah itu langsung mandi, setelah itu langsung siap-siap langsung berangkat kan, karena kan bawa motor. Aku juga harus antar adikku juga, kami berdua kan satu sekolah. Jadi kayak aku bangun jam segini, dan itu benar-benar yang sistematis. Kayak aku tuh selalu lihat jam. Jadi kayak jam dinding di rumah tuh kan di tengah-tengah rumah. Jadi kayak aku keluar dari kamar di jam 5 angka 6, jam 5:30, 6. Jadi setiap Iya, jam itu jadi udah harus keluar. setiap jam itu aku keluar dari kamar. Dan kalaupun bukan jam segitu, berarti beda tipis angka 7 atau angka 5 gitu. Terus jadi keluar, terus aku bersih-bersih rumah, dan aku udah harus selesai bersih-bersih rumah. Di pikiranku itu aku harus selesai di angka 10. Terus di angka 10 aku mandi, dan selesai itu paling enggak harus di angka 12. Setelah itu nanti aku makan, di angka 2 itu aku udah harus berangkat ke sekolah. Jadi kalau udah di angka 2 di jam 6:10 itu motorku udah bel. Berarti adekku tuh harus keluar. Kalau enggak aku marah-marah nyelutus-nyelutus di sepanjang jalan itu. Dan itu 3 tahun berturut-turut aku lakuin sama aku di SMA. Terus pas masuk, makanya pas masuk di asrama ini aku nggak terlalu kaget sama jadwal-jadwal yang kayak kan kebanyakan teman-temanku kan kayak aduh ngapain harus bangun jam segini, terus ngapain harus tidur jam segini. Tapi aku kayak udah terbiasa karena saking teratur. Justru kalau misalnya hal itu akhirnya harus bertentangan dengan apa yang aku rencanain, misalnya karena terlalu banyak kotoran di rumah, akhirnya bersih-bersih harus lewat dari angka 12, harus mandi di angka 5, mandi di angka 10. Aku kayak di dalam hati tuh kayak aduh ngapain sih harus lewat dari yang aku rencanain gitu. Jadi kayak bisa mempengaruhi moodku sepanjang 1 hari itu. Wow. Sekecil itu pun. Iya. Tapi aku nggak bisa banget kayak gitu ya. Santai ya udahlah telat Tanpa kita gitu. sadari, tapi itu membawa bawa diri kita kepada kedisiplinan gak sih? Tapi kalau justru sebenarnya gini, kalau menurut aku tanggapi yang kalau kedisiplinan iya benar. Tapi kan? kalau misalnya itu malah kayak jadi bikin tertekan nih beban ya ngapain gitu kan? Ya. Nah, guys, ngomong-ngomong itu soal kalian orangnya itu orang-orang yang sesuai dengan rencana kalian atau yang ngikutin alur. Nah, ternyata kedua orang ini ada yang satu bilang orang lain melihat diriku sesuai dengan ya sistematis. Dan ini memang dia mengakui ngakui gitu guys. Nah, menurut kalian apa sih momen paling besar dalam kehidupan kalian nih yang membuat kalian merasa semua rencana yang udah kalian rencanakan itu gagal total? Ada nggak sih momen terbesar lah menurut kalian? Menurutmu Alfa? Ada nggak? Kalau aku sih baru terjadi ya. Atau dia sebelum dia masih mikir atau hanya mau mulai? Enggak. Dari tadi kan aku duluan. Iya juga. Iya, ada sih kayak momen yang harusnya jadi momen paling besar yang ini transisi dari SMA ke kuliah itulah. Kan tapi gagal total. Iya, tahu gagal total tentang planningku untuk masuk ke kuliah. Jadi aku nih sebenarnya nggak ada rencana masuk ke sini. mohon maaf. tapi ya memang dari awal nggak ada rencana masuk ke sini karena terlalu jauh juga dari rumah kan. Tiap orang tua pasti khawatir kalau anaknya merantau terlalu jauh. Jadi awalnya itu maunya di kalau teman-teman tahu di 3 di Malang di Jawa Timur karena Institut Injil. Iya karena pertimbangannya ya itu di Institut Injil Indonesia. Ya. Masih di bawah satu yayasan yang sama, tapi memang awalnya mau ke situ. Tapi lebih dekat ke sana ya? Iya, lebih dekat ke rumah. Jadi harga tiket pesawatnya juga murah. Papa mama kalau misalnya ada waktu senggang bisa ke sana gitu kan. Dan juga karena aku udah sering ke sana, udah sering ke Malang. Jadi 4 tahun terakhir sebelum akhirnya aku lulus SMA, 4 atau 5 tahun terakhir, aku sering banget ke sana. Jadi kayak
kalau nggak setahun sekali berarti pernah di 2018 itu atau 2019 2 tahun sekali aku ke sana. Dan itu selalu pergi sama keluarga. Jadi kayak kami udah tahu banget tempat itu, lingkungannya dan segala macam. Udah semua planning udah aku buat. Aku udah berdoa, udah aku bilang sama Tuhan kalau aku mau masuk ke situ. Pokoknya berarti doa ini 3 ya? Iya, pokoknya aku atur lah Tuhan itu. Aku bilang, pokoknya Tuhan aku mau di sini, aku mau tanggal segini aku berangkat, kemudian aku nanti kuliah di sini, aku lulus di sini, aku bisa di sini. Karena di situ juga lebih banyak orang-orang yang sejenis sama aku, kayak orang-orang yang dari tempat Timor yang sama. Lebih banyak di situ, jadi ya mungkin kayak bisa lebih nyaman di situ kan. Apalagi cuacanya, iklimnya, semuanya aku suka. Nah, tapi tibalah di tahun dimana aku lulus SMA itu. Iya. Di situlah aku ngerasa kayak semua rencana yang udah aku buat, semua persiapan, semua proses adaptasi yang udah aku rencanain itu semua gagal total. Kayak aku sampai bertanya, Tuhan ini gimana ya, maksudnya aku maksa aja nggak sih masuk ke sini atau gimana, aku harus gimana. Disitulah bingung, sampai isi doa aku tuh kayak Tuhan di mana aja lah Tuhan. Kayak udah pasrah aja lagi ya karena rencanaku udah gagal total gitu kan. Aku udah ngerasa kayak rencanaku udah gagal 1-2 hal yang aku nggak bisa kasih tahu di sini. Tapi intinya rencanaku itu memang benar-benar udah gatot lah, kayak udah gagal total. Yang sampai doanya tuh udah sampai di mana aja lah Tuhan taruhlah. Akhirnya ya karena dengan izin Tuhan akhirnya aku masuk ke sini dengan berbagai pertimbangan. Oke. Memang mungkin pada dasarnya memang ada satu hal yang membuat itu semua gagal ya. Iya, bukan hanya dari diri kita sendiri. Yes. Walaupun dia nggak bisa ceritakan di sini. Iya. Ya, guys, kalau Anya nih, kayaknya banyak nih rencananya ini gagal total. Banyak banget ya. Tapi karena aku orangnya tipikal orang santai gitu ya. Jadi ya biasa aja walaupun gagal kan. Karena ya siapa sih yang gak pernah gagal di dunia ini gitu kan. Kan orang-orang sukses di luar sana, amin itu. Itu berawal dari kegagalan ya kan. Amin. Ya, jadi kalau bahas tentang rencana yang gagal total, aku pernah merencanakan masuk ke tempat ini tuh tanpa ada masalah sedikit pun gitu. Pernah banget karena kayak misalnya kita sekolah, di mana di sekolah itu ada keluarga kita. Menurutku itu salah satu tanggung jawab besar yang harus kita pegang menurutku ya. Ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman di luar sana. Nah, di saat kita memegang tanggung jawab itu, otomatis kita harus benar-benar menjaga tanggung jawab itu dengan baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya di saat kita kesalahan yang mungkin tidak di luar kita, maksudnya bukan kita yang ngelakuin, tapi kita terkena masalah itu, wah itu satu hal yang mengganggu sekali. Bahkan bukan cuma kita yang terganggu, tapi banyak orang-orang di sekitar kita yang ganggu. Nah, apalagi yang gagal total itu adalah di mana kita sendiri yang buat rencana kita itu gagal. Nah, itu sih menurut aku kayak salah satu kegagalan yang teramat luar biasa yang aku alami. Wow, mantap nih ya kesaksian pengalaman kegagalan mereka. Tapi guys, kita nggak ngomong soal kegagalan ya di sini. Nah, lantas aku mau melihat bagaimana sih respon kalian waktu kalian mengalami rencana kalian tuh nggak berjalan seperti yang kalian mau. Diambil dari contoh tadi aja ya, biar simple ya. Apa sih respon kalian? Karena kita nggak mau lihat kegagalan, tapi aku mau lihat respon kalian nih. Gimana sih kira-kira? Aku. Pertama, di saat aku tahu gagal dan itu benar-benar yang aku rasa kayak aku nggak bisa santai kali ini. Nah, gitu. Karena yang biasanya kalau gagal aku ngerasa santai dan karena aku pikir solusi gitu kan. Nah, tapi kali ini kegagalan yang teramat luar biasa yang aku alami justru buat otak aku nggak bisa berpikir solusi sama sekali. Gitu. Nah, ternyata selama ini aku belajar. Ternyata di saat aku merencanakan sesuatu, aku nggak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Itu kenapa aku selalu berpikir santai dan memikirkan solusi, karena aku rasa aku bisa menghadapi kegagalan itu. Nah, di saat Tuhan kasih aku Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidupku di mana aku diizinkan untuk gagal total,
Di situ Tuhan kasih aku buntu. Ternyata Tuhan cuma pengen responmu loh nak. Dia dari awal responmu tuh selalu dirimu gitu. Nah sekarang Tuhan mau ajarin aku respon kita di saat kita gagal, Tuhan duluan yang harusnya kita cari. Kita libatkan. Jadi ya dari kegagalan total ini aku belajar, selama ini yang kamu mengandalkan dirimu sendiri, sekarang aku harus belajar di mana bukan hanya pada saat gagal aja, tapi dalam segala sesuatu tindakanmu, keputusanmu, pikiranmu, rencanamu, itu andalkanlah Tuhan. Yes. Itu sih yang respon awal aku sekarang ya. Karena itu memberkati banget nih respon. akibat kegagalan total. Itu sih. Dari tadi dia udah mikir Iya, apa ya responku ya, responku. Dia udah ngambil responku kayaknya nih. Terima kasih banget udah kasih oke duluan ya. Apa Pak? Atau responmu kayak mana nih? Atau nggak ada respon sama sekali? Atau ke-trigger bad mood. Enggak, aku Enggak. biasanya kalau orang-orang yang kalau sistematis banget dalam jalan hidup tuh kan orang-orang mengharapkan kalau hal yang nggak sesuai sama rencananya terjadi itu biasanya marah kan. Tapi kalau aku ambil aja dari contoh kasus yang tadi ya, yang kesaksianku tadi. Pas aku tahu kalau rencanaku gagal total, aku bingung. Ya, kok gini ya? Kok ini yang terjadi? Makanya kayak mempertanyakan segala sesuatu. Dan memang arahnya juga sama kayak Anya, tapi bedanya aku yang sama ini sukses menjalani apa yang aku rencanakan. Sukses. Ya kalau aku masih berdoa untuk sukses. maksudnya, dia udah sukses. maksudnya yang konteks keadaannya itu selalu berhasil Ya. merealitakan, membuat jadi realitas setiap rencanaku. Ya diperhadapkan dengan suatu keadaan di mana rencanaku tuh nggak ada satupun yang berhasil di titik itu. Oh, iya. Dan akhirnya aku bingung karena aku nggak pernah diperhadapkan dengan itu. Paling ya hal-hal yang gak sesuai sama rencana ya kayak hal simple yang pertama tadi kayak misalnya tiba-tiba hujan. Itu kan hal yang biasa gitu kan. Tapi hal yang seharusnya jadi salah satu momen terbesar di hidupku dan kemudian rencana aku sendiri gagal. Akhirnya aku bingung. Dan akhirnya aku tanya, aku kayak sadar kayak, jadi selama ini selama ini aku berhasil itu karena memang kebetulan aja rencanaku tuh sesuai sama rencana Tuhan. Dan aku sebenarnya selama ini nggak tahu apa itu rencana Tuhan gitu. Ya. Dan pas di situ kayak aku sadar, oh ternyata rencana Tuhan nggak selamanya ngikutin apa yang aku mau. Yes. Itu respon awalku sih bingung. Oh berarti yang planning maker dipertemukan sama solution maker. Jadi pas ditemukan sama kegagalan total, dia bingung. Dan aku langsung sadar. Gitu. Benar. Nih di tengah-tengah kesadaranmu dan di tengah-tengah kebingunganmu, pernah nggak kalian merasa jujur aja nih, jujur ya nggak sih? Jujur. Mohon maaf yang dokumentasi bisa agak minggir. Pernah nggak kalian? Soalnya di tengah-tengah yang iya. Tahu bingung, ini tahu solusinya dan sadar. Pernah nggak kalian merasa kecewa sama Tuhan karena hidup kalian itu nggak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan? Oke. Gitu. Pernah nggak? Aku. Ini aja lah deh. Ya Alfa aja lah. Iya Alfa. Pernah nggak? Karena aku konteksnya beda nih. Kan lu bingung, lu sadar. Sadar. Nah, di tengah-tengah itu pastilah pernah. Apalagi lu bingung. Kalau ngomongin pernah kecewa atau enggak? Tuhan ya gitu. Sebagai manusia pasti kecewa ya, tapi karena aku lahir dan besar di keluarga yang memang udah kenal firman Tuhan dari perfect banget ini keluarganya ini. Maksudnya papaku memang dari dusun sih, tapi memang mereka udah kenal firman Tuhan. Karena rumah kecil papaku itu pas depan gereja. Oh. Jadi nggak mungkin dia nggak ke gereja kan? Tiba-tiba minggu pagi gitu lagi dicari niat kan? gak mau gereja, tiba-tiba jemaat lewat gitu. Kok kamu gak gereja? Nah, jadi makanya papaku memang meskipun dari dusun, apalagi mamaku itu memang benar-benar taat keluarga untuk ini. Jadi akhirnya kecewa tapi nggak pernah yang sampai kayak nyalahin Tuhan yang sampai kayak ini. Memang bertanya-tanya juga sih kayak. Iya. Itu jadi perasaan kecewanya itu kadang aku utarakan dalam bentuk ya pertanyaan dalam hati aja kayak kenapa sih
Tuhan gitu. Tuhan kok maksudnya Tuhan kasih kayak gini, sementara aku kayak gini, aku mengharapnya kayak gini, kok Tuhan kasih. Padahal dalamnya aku udah doa, Iya. udah ini, udah Ya, segala macam. aku udah doa, Udah tapi planning sama ini. tapi kok ternyata beda sih Gak Tuhan. sesuai. Kayak kalau diubah jadi perbincangan sehari-hari sama Tuhan kayak kok gini sih, kok gini sih Tuhan. Kan aku udah bilang aku maunya kayak Ya, gini. lu ngasih kok banget kasih sih. kayak gini sih. Lu ngasih banget sih Ya Tuhan. kan? Gimana sih lu? Kan kayak gitu maksudnya. Oke. Ya sih, pastilah manusiawi itu pasti merasa kecewa itu pasti pernah. Nah kalau lu pernah nggak? Kalau aku karena background keluarga kami beda ya, aku sama Alfa. Dia yang taat agama banget, sedangkan aku ke gereja aja susah. Iya. Karena waktu aku di Palembang dulu, iya ini kan aku di Palembang ya. Nah itu jarak rumah, memang di kota, tapi rumahku sama gerejaku tuh setengah jam naik motor tuh jauh gitu loh. Nah jadi almarhum ibuku tuh nggak jarang ke gereja, dan almarhum bapakku juga sedih banget ya semuanya almarhum. Itu namanya ya, udah lama. Jadi cuma bapakku yang lebih sering pergi ke gereja, dan itu sama aku. Nah di saat aku diperhadapkan sama sesuatu yang kegagalan ini ya, aku merencanakan bahwa setiap yang aku lakukan itu orang tua aku harus ada. Nah, kekecewaan terbesar itu di saat kedua-duanya dipanggil Tuhan. Nah, waktu itu bener-bener aku nyalahin Tuhan banget, serius, karena memang firman Tuhan tuh minim dalam hidupku dari kecil tuh minim banget. Terus dan dikasih keadaan kayak gitu. Iya, dikasih keadaan kayak gitu, aku kecewa banget. Bahkan waktu almarhum ibuku meninggal, itu kan ada pendeta dari sini kan. Itu aku sampai nyalain mereka, kalian doanya salah ini, ada mujizat kok tapi kalian suruh. Soalnya doa mereka sama abang-abangku juga, tugas ibu udah selesai. Enggak, belum, aku masih belum sekolah. Kayak gitu. Karena emang bener, doa kalian salah, aku sampai tunjuk-tunjuk pendeta itu. Dan di saat dinyatakan dokter, Ibu Trivena Tuniawati jam 16.08 meninggal, itu aku langsung kayak diam. Terus aku bilang, kurang ngajar kalian semua. Aku sampai gitu, bener-bener tunjuk-tunjuk, pendetanya, istrinya juga ketunjuk-tunjuk banget. Nyalain Tuhan, nyalain sekitar lagi. Iya semua, bahkan dokter itu pun aku sampai marahin susternya karena cuma dipencet-pencet itu. Sinilah dokter. Gitu, bener-bener. Dokternya masih yang kayak apa sih? Iya bener-bener. Anak kecil nih sosokan. Kayak gitu, sinilah, gak guna kayak gitu. Bener, soalnya semua aku salahin di situ. Bahkan resepsionis. Resepsionis. Apa sih namanya? Iya, apa kurang kerjaan. Aku salahin Ya karena memang itu karena dipersulit. kondisi juga sih. Yes, namanya. Itulah kalau tidak ada firman dalam hati muda, Yes, benar, guys. semua orang Yes. kamu salahkan Saya setuju termasuk tuh. Tuhan. Tentu kita semua pasti pernah kecewa. Apalagi kalau sesuatu yang kita rencanakan dalam hidup ini udah sesuai sistematis banget, tapi nggak sesuai dengan yang terjadi atau realitanya. Pasti kita mempertanyakan Tuhan, nyalahkan Tuhan, Benar. apalagi nyalahkan sekitar. Ya, saya setuju. Nah, tapi guys, menurut kalian nih, kenapa sih kita seringkali merasa gagal ya? Nah, padahal mungkin dalam kegagalan itu adalah proses menuju sesuatu yang lebih baik. Ya nggak sih menurut kalian? Jawabannya sebenarnya kalau kalian udah kenal Tuhan, maka kalian gak akan anggap satu kegagalan itu ada kegagalan. Tapi kan kita kan masing-masing pribadi beda-beda, pengenalan sama Tuhan beda-beda. Jadi ya pastilah orang menganggapnya kegagalan itu ya gagal, gak nganggap itu sebagai suatu proses yang baik. Yes, benar sih. Lo? Aku sih mau bilang ibit. Ibit. Tapi ya. Iya. Tapi Tadi dia juga dulu ya. Iya. Tapi menurutku sih mungkin ya kita kadang seringkali merasa pas kayak kita lagi terpuruk tuh udah gagal lah ini, udah gagal. Iya. Udah gak bisa lagi. Itu mungkin karena ya kita sebagai manusia mengharapkan sesuatu yang sekali buat sekali jadi langsung sukses, Iya. langsung berhasil lah di situ kan. Jadi karena hal-hal yang kita lihat juga ya, karena
yang kita lihat tuh kan orang-orang kayak buat usaha ini terus langsung jadi sukses, Iya, kemudian sukses. berhasil buat planning ini, kemudian jadi berhasil. Langsung dapat ratusan Tapi juta. kan kita Nggak lihat. kita nggak lihat Iya, apa iya, apa proses. apa yang Iya, ada di proses, belakangnya, kayak benar-benar. Nggak kayak filosofi Gunung Es itu kan. Yes. Kita Aduh, hanya nggak tahu lihat lagi. kayak maksudnya filosofi Gunung Es itu kan kita hanya lihat apa yang di atas, apa yang ada di permukaan Ya. es itu. Kita nggak tahu di bawahnya itu ada bongkahan es yang lebih besar di bawahnya. Jadi kayak gitu juga kita memandang, udah terbiasa manusia memandang hal-hal di sekitarnya gitu kayak oh orang ini sekali buat pilihan kok bisa sukses, padahal itu satu pilihan itu ada di antara 1000 pilihan yang gagal gitu. Jadi makanya kita nggak terbiasa dengan kegagalan itu sendiri. Apalagi kayak orang-orang yang udah sistematis, yang udah mengharapkan kalau yang hidupnya serba teratur kayak aku kayak mengharapkan apa yang direncanakan harus jadi, harus berhasil. Itu kan lebih berat lagi kalau misalnya diperhadapkan sama satu kegagalan tuh ya udahlah, sugestinya tuh pikirannya tuh udah gagal, nggak ada lagi harapan ke depannya. Padahal kalau misalnya yang kayak Anya bilang tadi kan, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu kalau Tuhan yang punya rencana, ya pasti kita nggak akan menganggap itu gagal, tapi hal yang menjadi batu loncatan. Iya, Yes, benar. Kita aja ya sebagai hamba Tuhan kayak lihat pengkhotbah besar tuh, ih enak banget ya pengkhotbah itu. Iya. Ke jalan-jalan kemana-mana khotbah. Padahal nggak tahu Kita nggak ada lihat yang proses. dicaci lah. Di belakangnya jatuh bangunnya, apalagi kita lihat Pak Benar-benar. Marlon Prosesnya. jalan-jalan kemana-mana. Pak Petra. Pengkhotbah terkenal. Iya. Kita nggak lihat di belakangnya itu jatuh bangun mereka mengikuti setiap proses demi Iya. proses, guys. Nah, jadi guys, kita udah banyak nih bahas tentang unplanned, di mana hidup itu melenceng dari rencana. Tapi aku mau katakan bahwa firman Tuhan itu berkata bahwa manusia boleh merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkahnya, itu dalam Amsal. Nah, itu artinya bahwa ketika sesuatu terjadi di luar rencana, di rencana kita, itu bukan berarti sebuah kesalahan. Tetapi itu bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Betul. Nah, kira-kira ada nggak contoh dalam Alkitab? Kalau aku sih ngelihatnya Yusuf ya. Ya Yusuf sih kalau menurutku ya. Jadi Yusuf ini kan nggak pernah merencanakan untuk dijual ya sama saudara-saudaranya Yes, kan. ada planningnya. Iya, tapi di situ ya Tuhan izinkan dia mengalami segala macam keterpurukan itu. Nggak apa-apa, nggak usah ditutupin kok aku. Udah tahu. Krunya iseng banget Emang krunya emang suka jahil. Nah, ya itu kan. Terus banyak banget keterpurukan menurut aku yang Yusuf alami gitu ya. Udah dijual. Penjara. Aduh, kalau kita di posisi Yusuf, nggak kuat ya kayaknya. Kalau kita ngebayangin diri kita diperhadapkan di posisi Yusuf tuh kayaknya nggak kuat deh. Tapi lihat hasil dari semua itu apa? Tuhan angkat dia tuh step by step gitu loh. Jadi keterpurukan, kegagalan, sakit hati, pasti nggak mungkin nggak. Tapi Tuhan mau ajarin Yusuf gimana kamu bisa mengkontrol itu. Nah, kamu bisa merespon baik, bukan justru merespon buruk gitu loh. Nah, belajar dari Yusuf ini ya kita bisa lihat lah ya di Kejadian 50 ayat 20 gitu loh. Artinya bahwa saat kita menghadapi hal-hal yang gak terduga nih Sobat Boom yang ada di rumah, jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai hatimu gitu loh. Nah, ya justru sebaliknya, percaya sama Tuhan dan percaya kepada rancangannya, dan yakinlah bahwa apa yang kita alami gagal itu rencana Tuhan yang baik sebenarnya di balik itu semua. Jadi ya benar guys. ubah mindset dan kenal Tuhan lebih dalam itu penting. Ya benar guys. Nggak semua hal dalam hidup berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadangkala kita, tapi kalau kita mau menemukan kedamaian hanya di bawah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan lah yang bisa membawa kita kepada proses demi proses, bahkan mengangkat kita. Step by step tadi. Yes, tanpa di luar tangan Tuhan percayalah nggak akan bisa guys. Kalian diangkat. Tapi kalau kalian dikenal firman Tuhan, percayalah setiap rencana Tuhan itu pastilah rencana yang baik. Oke. Nah, guys. Alfa nggak usah. Atau gini. Ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan kepada Sobat Boom yang mereka kadangkala mengalami hal yang sama. Terkadang mereka aku udah planning, aku udah gagal. tapi gagal. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan sama Sobat Boom?
Aku gak mikir lagi. Aku kira udah selesai tadi karena mereka berdua udah bilang. Supaya menguatkan Sobat Boom Ya. guys. Apa ya yang aku mau bilang sih. Namanya manusia, kita pasti punya banyak ekspektasi ya. Yes. Kita pasti punya banyak hal yang kita harapkan. Tapi ingatlah untuk naruh Tuhan di tengah setiap harapan kita itu. Oh, libatkan Tuhan. Enggak, karena bukan maksudnya bukan maksudnya bukan dengan kata itu tadi aku Jadi- mau bilang. Oh. Bukan berarti jangan libatkan Tuhan, Oh, ya. tapi yang aku tekankan itu Padahal aku udah mau ibit lagi tadi. Gak jadi. apa? Kayak taruh Tuhan di tengah harapanmu gitu. Wow. Oke. Jangan harapanmu duluan baru Tuhan yang mengikuti gitu. Jadi Tuhan dan harapanmu jalannya beriringan, jalannya bersama. Soalnya dia tukang buat weeklist. Jadi kalau misalnya harapanmu lepas darimu, Tuhan tuh nggak pernah lepas dari kita. Maksudnya konsepnya kayak gitu. Misalnya kita megang harapan kita, Oke. kemudian kita tahu bahwa Tuhan juga megang kita. Jadi kita jalannya tuh beriringan gitu. Iya. Tuhan di samping kanan kita Tuhan, terus di samping kiri kita mungkin harapan kita. Nah, kalau harapan itu suatu waktu lepas dan kita mau jatuh karena ternyata harapan itu nggak berhasil, Ya nggak terjadi. tetap ada tangan Tuhan yang megang. Pegang dong. Aku jadi keinget ini loh, tau gak? Yang kita saya pegang-pegang itu. Ya, iya ada. Guys. Ya, ingat. Ya, jadi kayak gitu. Intinya tetap taruh Tuhan di tengah harapanmu. Oke. Jangan sampai harapanmu murni berjalan sendiri. Kalau Itu aja sih. kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Kalau aku sih semenjak banyak kegagalan yang aku alami ya. Oh, termasuk yang gagal nikah. Enggak, mana Oh, ada aku gagal nikah. Termasuk kegagalan yang terbesar yang sedang terjadi sekarang. Aku belajar ternyata kejarlah Tuhan dulu deh. Maka semua yang akan kita dapatkan tuh Tuhan kasih. Gitu. Carilah Tuhan. Iya, kejarlah lu kerajaan Allah. Maka segala satunya ditambahkan kepadamu. Wow. Nah, itu. Hamba Tuhan banget. Setiap Iya. yang keluar dari mulutnya itu firman Tuhan. Iya, benar. Gile. Ya itu guys, jadi Sobat Boom ya ada di rumah. Banyak, apalagi kita anak muda tuh banyak banget minta A, B, C sampai Z tuh banyak. Banyak banget. Tapi tahu nggak siapa yang punya segala sesuatu yang kita pengen? Yaitu Tuhan. Yes. Jadi saat kamu pengen itu, mintanya ke siapa? Bukan minta ke orang lain, bukan minta ke diri sendiri, tapi mintanya sama yang punya segala sesuatu, yaitu Tuhan. Ya, makanya kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kalau kita minta sama diri kita sendiri, kita minta sama orang lain, nggak akan dapat. Justru yang dapat kekecewaan. Terus. Lagi apa lagi nih? Oh, ada lagi. Bentar tiba-tiba kita kan sebagai hamba Tuhan punya dorongan tuh. Iya. Harus kasih tahu ini, harus kayak gitu. Iya. Gitu aja gitu. Luar biasa ya hambanya. Bisikan Roh Kudus. Kayak apa? Atau Ada tadi satu kalimat ada satu kalimat yang kayak tiba-tiba muncul gitu. Wow, Kayak, apa tuh? jadi anak muda Kristen tuh punya banyak mau, boleh. Ya. Sampaikan banyak harapan sama Tuhan, boleh. Tapi anak muda Kristen yang sejati itu adalah mereka yang tetap bertahan sama Tuhan sekalipun semua harapan mereka itu runtuh di sekitar mereka. Wow, keren. Oke. Mereka Tepuk yang tangan dulu tetap nggak kita nih? bertahan. Tangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan Pikiran buat ini Tuhan. tadi bisikan dari aku guys. Oke guys. Oke. Oke, kita udah berbincang panjang lebar tentang topik yang sangat menguatkan kita, yang terkadang kita semua Sobat Boom merasa gagal saat semua yang kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Tetapi ingat, di balik kegagalan itu ada tangan Tuhan yang selalu bekerja. Yes. Oke, thank you untuk Alfa dan Anyak yang udah mau berbincang-bincang bareng aku dan Sobat Boom pada malam hari ini. Dan tentunya kita sebelum mengakhiri ini alangkah baiknya kita berdoa, Alfa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk berbincang, untuk membicarakan topik yang sangat kami rindukan untuk kami bahas dan harapan kami boleh menjadi berkat untuk anak-anak muda yang mendengar. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sebagai manusia yang terbatas ini, kami punya berbagai macam harapan, kami punya banyak ekspektasi, tapi terkadang kami gagal untuk tetap melihat kepada Tuhan saat harapan-harapan kami itu runtuh di sekitar kami. Saat harapan kami mungkin tidak sesuai, saat realita tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami gagal untuk melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah lewat pembicaraan kami malam hari ini, banyak anak-anak muda yang terus dikuatkan oleh Roh Kudus maupun lewat setiap perkataan kami yang Tuhan pakai untuk menegur mereka. Sehingga biarlah ketika sekalipun harapan mereka, sekalipun apa yang mereka inginkan justru tidak sesuai dengan realita yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan, Engkau Roh Kudus yang terus menyertai, yang terus menguatkan hati mereka. Dan biarlah mereka punya keyakinan dalam diri, dalam hati mereka, bahwa sekalipun mereka gagal saat ini, tapi akan banyak lagi pintu, akan banyak lagi kesempatan yang Tuhan buka di depan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup perbincangan kami malam hari ini. Tapi biarlah meskipun perbincangan kami selesai di saat ini, tapi biarlah berkat itu boleh terus menjamah hati anak-anak muda lewat video yang akan ditayangkan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Thank you buat teman-teman semua yang udah stay tune bersama kita di Boom malam hari ini. Semoga kalian terberkati dan dapat banyak insight dari pembicaraan kita bertiga malam ini. Jangan lupa untuk terus tonton Boom Bincang Orang-Orang Muda di Facebook YPPIIB Sumbaksel STTE dan YouTube YPPIIB STTE tiap hari jam 8 malam waktu Indonesia. Tiap hari apa tuh? Barat, Minggu. tiap hari Minggu. Yes. Dan jangan lupa pantau konten kita di Instagram Boom FPF1C Boom underscore. Oke guys. See you. Bye-bye. That's a wrap. I love you. Bye-bye. Annyeong.